Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara SOS pada minggu ini. Ya, bulan ini kita berbicara tentang keluarga yang berkemenangan. Dan hari ini kita akan belajar satu lagi kebenaran firman Tuhan yang bisa membantu kita untuk mencapai keluarga yang berkemenangan. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh mengalami berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami sudah boleh mengalami kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Kau mau urapi kami Tuhan. Urapi setiap kami biar kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saya mau memberi judul pembelajaran hari ini adalah lem keluarga. Seperti yang kita tahu, lem itu adalah sesuatu yang merekatkan ya Bapak Ibu, bukan hanya memperbaiki. Jadi kalau ada barang yang rusak atau mungkin yang pecah atau patah, kita merekatkan kembali dengan lem. Tapi lem itu juga bisa memperkuat. Selain menyambung atau memperbaiki, lem itu juga bisa memperkuat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang lem dalam keluarga. Saya hari ini mau bagikan ada 3 poin Bapak Ibu. Saya mau ajak kita semua buka di Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, jadi lem yang pertama dalam kehidupan berkeluarga adalah kasih Bapak Ibu. Nah, kita semua tahu kalau ada seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah, mereka pasti memiliki kasih pada awalnya Bapak Ibu. Dan kasih itulah yang mempersatukan mereka, yang membuat mereka meyakinkan diri mereka untuk melangkah dalam sebuah pernikahan. Nah, berapa banyak kasih ini yang bisa dijaga dalam pernikahan Bapak Ibu. Seringkali seiring berjalannya waktu, kasih ini bisa memudar. Kasih itu menjadi dingin. Nah, ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu, karena kasih ini bisa menjadi dingin ternyata. Bukan, kalau awalnya ada kasih, sampai akhir pernikahan itu kasih ini tetap ada. Kasih ini harus kita tetap jaga Bapak Ibu. Banyak dari orang berpendapat seperti ini. Ya, kasih sayang itu awal-awalnya aja. Yang mempertahankan adalah komitmen dalam sebuah pernikahan. Itu nggak salah Bapak Ibu. Tapi kasih ini nggak kalah penting untuk dijaga supaya apa? Tetap hangat Bapak Ibu. Kasih itu yang membuat kita bisa menyayangi, bisa ada perasaan rela berkorban untuk pasangan kita Bapak Ibu. Jadi kasih itu penting. Bagaimana kita bisa memiliki kasih? Jawabannya adalah kita harus memiliki Kristus dalam kehidupan pribadi setiap kita. Bukan hanya suaminya yang punya Kristus dalam dirinya atau hanya istrinya aja yang rajin berdoa. Tapi dua faktor ini, dua elemen ini harus senantiasa memiliki Kristus dalam kehidupan mereka. Karena kasih sendiri itu adalah Kristus. Berapa banyak dari kita kalau ada masalah sedikit sudah bertengkarnya besar. Mungkin masalahnya kecil, masalahnya sepele, mungkin cuma berdebat atau berargumen hal-hal yang sepele Bapak Ibu, tapi bisa bertengkar itu meledak besar. Nah, itu adalah salah satu tanda kasih itu sudah mulai menjadi dingin. Masalah kecil dibesar-besarkan. Masalah yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang terjadi bisa disangkut pautkan. Ini biasanya sering terjadi Bapak Ibu. Apalagi kalau masalah yang dulu-dulu itu terpendam, tidak terselesaikan dengan baik. Nah, ini bahaya, bisa jadi bom waktu. Ketika ada masalah lagi yang dulu ini belum beres, pasti meledak. Masalah itu semakin membesar. Kita semakin tidak bisa menerima pasangan kita. Kita nggak bisa mengerti lagi pasangan kita. Kita nggak mau lagi toleransi dengan pasangan kita. Kita saling menyalahkan. Oh, ini gara-gara kamu. Anak kita ini jadi males gara-gara kamu. Kamu nggak didik anak kita dengan benar. Ini kan tugas istri, misalnya seperti itu. Oh, kamu juga sebagai suami, pulangnya kok terlalu malam. Nah, saling tuduh-tuduhan, saling menyalahkan. Padahal mungkin awalnya dulu waktu pacaran, wes nggak apa-apa berkorban untuk pasangan. Wes nggak apa-apa rela berkorban. Tapi semakin kesini, semakin lama, perasaan itu semakin dingin. Perasaan itu semakin flat. Jadi kita menjalani itu cuma ya sudah, karena sudah terikat pernikahan, sudah disatukan oleh Tuhan, akhirnya menjalinnya juga biasa-biasa. Jadi kasih dalam rumah tangga itu harus senantiasa dihangatkan Bapak Ibu. Bapak Gembala minggu lalu juga berkhotbah tentang api cinta yang meleburkan. Nah,
api cinta itu harus senantiasa dijaga Bapak Ibu. Jangan sampai api cinta itu padam. Oh ya wajar lah, saya udah nikah 10, 15, mungkin 20 tahun. Ya kasih itu menjadi dingin. Ya pokoknya saya menjalani tanggung jawab saya aja sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Tanggung jawab tetap saya lakukan. Intinya di sana. Bukan itu Bapak Ibu. Intinya kasih itu harus tetap ada. Meskipun kita sudah menikah 30 tahun, meskipun kita sudah punya anak, punya cucu mungkin, kasih itu harus tetap ada. Saya pernah melihat pada waktu saya jalan-jalan di mall, ada seorang kakek nenek yang tetap gandengan Bapak Ibu. Usianya sudah lanjut, saya yakin usianya 60 aja mungkin lebih. Rambutnya sudah putih, jalannya ada udah agak timik-timik, tapi mereka tetap gandengan Bapak Ibu. Saya waktu melihat itu, wow luar biasa. Ini salah satu pasangan yang menjaga keharmonisannya, yaitu memang hanya tampak luarnya Bapak Ibu ya, tapi kita nggak tahu tampak dalamnya seperti apa. Tapi yang saya lihat adalah pasangan ini gandengan. Berapa banyak dari kita sekarang mungkin kalau jalan ke mall, ya karena aku ada anak, ya aku gandeng anakku supaya anakku nggak hilang. Banyak dari kita mungkin pakai alasan itu. Tapi jangan jadikan anak atau apapun itu untuk jadi toleransi kita menjadi dingin dengan pasangan. Hari-hari ini kita harus tetap pupuk rasa sayang kita. Rasa sayang sudah ada, jangan sampai hilang Bapak Ibu. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena aktivitas kita menjadi pudar. Itu yang harus kita jaga. Karena kasih itulah yang mengikat, menyatukan, dan menyempurnakan Bapak Ibu. Dikatakan di Kolose 3:14, mempersatukan dan menyempurnakan. Karena kita tahu, pasangan kita nggak ada yang sempurna Bapak Ibu. Amin. Pasangan kita tuh manusia biasa. Pasangan kita tuh penuh dengan kekurangan. Kenapa? Di waktu kita pacaran dia bisa menerima. Tapi setelah menikah, banyak dari kita tuh nggak bisa menerima. Dan berujung pada akhirnya mungkin bercerai. Nah kita yakin dan percaya kita tidak menerima perceraian itu Bapak Ibu. Kita harus tetap jaga api cinta kita tuh terus berkobar. Kalau misalnya sudah mulai dingin, lakukan langkah-langkah yang bisa membangkitkan lagi api itu. Tiap orang kasusnya beda-beda Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya kalau suami istri ini bisa menemukan caranya kembali untuk membangkitkan apinya, maka keluarganya pasti akan bertahan. Itulah lem yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita harus punya kasih. Bagaimana kita punya kasih? Kita harus punya Kristus di dalam diri kita masing-masing. Karena Kristus itu adalah contoh kasih yang sejati. Kita nggak usah cari contoh kasih di mana-mana. Cukup kita teladani kasih Kristus. Itulah kasih yang sejati. Kalau kita bisa meneladaninya dan kita melakukan kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita, kepada anak kita, orang tua kita, itulah yang akan mempersatukan. Jadi lem yang pertama, hal yang bisa memperkuat pernikahan, sehingga pernikahan keluarga itu bisa menjadi keluarga yang berkemenangan adalah milikilah kasih yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah mesbah keluarga. Nah ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu. Mungkin banyak dari kita yang sudah punya mesbah keluarga, atau mungkin ada yang belum punya mesbah keluarga, atau mungkin yang baru menjalin pernikahan, mungkin sedang sibuk menata rumah tangganya, baru punya anak, sehingga mungkin mesbah keluarga ini belum sempat terbangun. Nah hari ini saya mau ingatkan gini Bapak Ibu, mesbah keluarga itu harus dibangun. Itu tidak otomatis terjadi, itu harus dibangun Bapak Ibu. Dan bagi yang sudah punya mesbah keluarga, jangan lupa untuk di-maintain, dipertahankan Bapak Ibu. Nah mempertahankan ini juga nggak kalah penting dan nggak kalah sulit Bapak Ibu. Membangun, boleh saya katakan membangun itu lebih gampang. Membangun tuh orang mungkin ada effort awalnya, tapi untuk memaintain effortnya tuh butuh lebih besar. Untuk mempertahankan sesuatu itu kita butuh effort yang lebih besar. Itu bicara tentang apa? Kontinuitas lagi, konsisten. Jadi kalau kita mau membangun mesbah keluarga, kita harus melakukan sesuatu yang rutin. Nah, mesbah keluarga ini apa Bapak Ibu? Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah tahu, sudah melakukan, pasti sudah mengerti mesbah keluarga. Tapi mesbah keluarga sendiri ini berbicara tentang apa? Mesbah keluarga itu sebenarnya kalau kita mau baca di Kejadian 8 ayat 20 dan Kejadian 9 ayat 1, itu berbicara tentang Nuh yang mendirikan mesbah bagi Tuhan. Mesbah itu untuk tempat persembahan, korban. Zaman dulu itu mesbah seperti itu. Tapi mesbah keluarga ini berbicara tentang waktu bersama untuk menyembah Tuhan. Waktu bersama untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Jangan kita menunggu, oh nek mesbah keluarga nanti aja nunggu punya anak, sekalian nanti ngajari anak berdoa, sekalian ngajari anak tuh baca firman. Terlambat Bapak Ibu.
Kalau kita mau bangun mesbah keluarga, bangun sekarang. Jangan pakai alasan nanti aja. Saya masih repot, saya masih sering keluar kota, saya masih ada pekerjaan ABC, sehingga mesbah keluarga nggak bisa terbangun. Mesbah keluarga itu harus dibangun sedini mungkin. Ketika kita sudah berkeluarga, bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga itu meskipun cuma berdua, bangun aja Bapak Ibu. Mesbah keluarga itu didirikan oleh seorang bapak memang. Jadi tugas utama untuk mendirikan mesbah keluarga itu dari seorang bapak, seorang ayah, seorang suami. Jadi tugasnya yang paling berat di sini adalah seorang ayah. Kalau bicara tentang mesbah keluarga, tapi bukan berarti istri itu ya sudah. Kalau suaminya nggak bikin, ya salahnya suami dong. Kok suami nggak bikin? Tugas istri adalah mengingatkan Bapak Ibu. Yuk kita bangun mesbah. Mungkin ada kalanya suami itu juga lelah, capek ketika pulang dari kerja, capek. Tapi istri juga ayo support suami. Karena saya yakin dan percaya istri juga support sistem suami yang terbesar. Kapasitas yang paling besar dari support sistem seorang suami itu adalah istrinya Bapak Ibu. Jadi istri juga harus mengingatkan, kalau kita sudah punya kasih, kita punya mesbah keluarga, percayalah keluarga itu akan menjadi keluarga yang lebih kuat, lebih solid Bapak Ibu. Karena memang mesbah keluarga ini dapat menyatukan juga ketika kita berdoa bersama. Kita tahu pergumulan yang dialami oleh suami kita, beratnya pekerjaan, masalah dalam pekerjaan, itu juga akan terselesaikan ketika kita punya mesbah keluarga. Penguatan, penghiburan dari Roh Kudus itu juga akan turun ketika mesbah keluarga ini jalan Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita punya kasih, yang kedua kita harus punya mesbah keluarga. Kalau sudah punya, jangan lupa di-maintain Bapak Ibu. Karena sama seperti barang, mobil katakanlah atau apapun itu harus di-maintain, ganti oli seperti itu. Tapi kalau kita nggak maintain, semua barang pasti akan rusak. Sama dengan mesbah keluarga. Kalau kita nggak ada maintenance-nya, kita tidak melakukan hal-hal yang untuk memperbaiki atau untuk terus menunjang itu, akhirnya juga akan kandas mesbahnya. Mesbahnya kandas, lama-kelamaan keluarganya juga akan kandas. Itu yang poin kedua Bapak Ibu. Poin yang ketiga adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini nggak kalah penting, meskipun di poin yang ketiga, poin yang terakhir, tapi komunikasi ini penting Bapak Ibu. Bisa dibilang kalau menurut saya pribadi ya, komunikasi itu adalah dasar dari segala hubungan Bapak Ibu. Jadi kalau komunikasi nggak lancar, komunikasinya tersendat, punya omong tuh nggak enak, ngomong sedikit bertengkar, ngomong sedikit tersinggung, ngomong sedikit sudah merasa kok kamu menyudutkan saya. Nah itu harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi komunikasi ini nggak kalah penting Bapak Ibu. Tapi seringkali kita sepelekan. Kita beranggapan saya sudah mengenal suami saya sudah mengenal istri saya puluhan tahun, saya sudah tahu kebiasaannya, saya sudah tahu pola hidupnya, saya sudah tahu kesukaannya apa, nggak sukanya apa, saya sudah tahu. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, kita sebagai manusia adalah orang yang dinamis, kita orang yang penuh dengan perubahan, kita selalu berubah. Nah, karena itu komunikasi harus tetap jalan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan baik? Kita harus punya quality time Bapak Ibu. Quality time itu waktu yang berkualitas. Bukan bicara tentang sekedar waktu aja. Bukan kita cuma memberikan waktu, tapi kita memberikan waktu yang berkualitas. Kita berbicara itu bukan hanya sekedar berbicara Bapak Ibu, bukan sekedar ngobrol, tapi deep talk. Jadi ngobrol yang dalam Bapak Ibu. Kita ngobrol itu bukan cuma sekedar ngalir aja, pokoknya tahu, sudah. Tapi kita harus benar-benar mau tahu. Kita mau empati dengan apa yang dialami pasangan kita, apa yang dialami oleh anggota keluarga kita Bapak Ibu. Kita bangun quality time, kita mungkin adakan waktu khusus, mungkin berlibur, atau mungkin kalau zaman-zaman sekarang nih Bapak Ibu ya, ada yang istilahnya staycation. Jadi kita mungkin luangkan waktu dengan keluarga kita, stay out, kita keluar dari kesibukan kita, dari rutinitas kita adakan waktu dengan keluarga kita adakan quality time. Bukan hanya pasangan suami istri Bapak Ibu, tapi dengan anak-anak. Karena anak-anak itu juga butuh quality time dengan orang tuanya. Meskipun kelihatannya anak kecil itu cuma sekolah, mungkin cuma main-main aja, tapi perlu namanya quality time. Bangun waktu berkualitas, bangun waktu yang intim dengan anggota keluarga. Komunikasi itu harus jalan dua arah, bukan cuma satu arah. Bukan cuma anak diperintah atau disuruh oleh orang tua, atau istri yang selalu tunduk dengan suaminya dan tidak ada komunikasi. Pokoknya tunduk 100%. Betul, tunduk memang harus pada suami Bapak Ibu. Tapi suami juga nggak boleh menjadi seorang yang otoriter, yang nggak mau tahu kesulitan seorang istri dalam rumahnya.
Jadi poin yang ketiga adalah komunikasi Bapak Ibu. Bangunlah komunikasi. Meskipun pernikahan itu sudah berjalan puluhan tahun, komunikasi harus tetap jalan. Jadi lem yang ketiga adalah komunikasi. Yang pertama tadi adalah kasih. Kita harus punya kasih, dasar yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang kedua, kita harus bangun mesbah keluarga. Kita harus punya. Kalau kita ada punya, jangan lupa untuk di-maintain Bapak Ibu. Terus lakukan mesbah keluarga. Dan ketiga adalah komunikasi. Kita harus bangun komunikasi kita. Jangan sampai kita itu lebih nyaman berkomunikasi dengan orang lain ketimbang dengan keluarga kita. Itu fatal Bapak Ibu. Kalau anak lebih nyaman berkomunikasi dengan temannya, lebih nyaman curhat dengan temannya dibanding orang tua, itu kita perlu waspada. Ya, itu aja yang mau saya bagikan hari ini. Jadi kita harus punya kasih, kita harus punya mesbah atau kita maintain mesbah keluarga kita kalau udah punya. Dan ketiga, kita harus punya komunikasi yang baik. Bangun komunikasi yang baik karena komunikasi adalah dasar dari setiap hubungan. Ya, itu aja yang mau saya bagikan. Kiranya keluarga-keluarga di Imam Mater Raja ini boleh mengalami kemenangan dan bisa semakin dikuatkan dan dipersatukan melalui SOS ini. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa mempersatukan keluarga kami. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memiliki kasih, di mana kami mendapatkan itu dari Engkau Tuhan, sosok kasih yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar kami boleh memiliki mesbah keluarga dan kami boleh terus memelihara mesbah keluarga dalam kehidupan kami berkeluarga ini Tuhan. Biar kami boleh semakin intim, memuji, menyembah nama-Mu, belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami juga untuk memiliki komunikasi yang baik Tuhan antara anggota keluarga, sehingga keluarga kami ini boleh semakin bersatu, semakin solid Tuhan di dalam Engkau. Karena kami kan yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau menjadi kepala atas keluarga kami Tuhan, maka keluarga kami akan menjadi keluarga yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota yang kami cintai ini Tuhan. Kiranya Kau mau jagai, Kau lindungi, Kau berikan sukacita damai sejahtera terus Tuhan dalam bangsa dan negara kami, kota kami yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah Engkau mau berikan hikmat-Mu dari pemimpin yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang kami kasih, gereja Imam Mater Rajani. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarganya, dan seluruh pelayan dalam gereja Imam Mater Rajani Tuhan. Kau terus bimbing kami, terus Kau berikan hikmat-Mu, curahkan urapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi gereja yang berdampak di kota Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Ya, ini SOS kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.